Shalom Church, apa kabar hari ini? Selamat datang di GBI Purindah Online Service. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pastor Dio Angga Pradipta. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran.
Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita
tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bapa. Terima sembah kami, terima syukur kami. Ini hidup kami Tuhan. Makasih. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Ini pujian syukur kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, ya Tuhan, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Terima sembah kami, Allah yang terima syukur kami. Kuduslah namamu.
puji, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami nyatakan Kaulah satu-satunya Tuhan, alasan kami hidup. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Kaulah satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah harapan kami, Kaulah pegangan kami. Kaulah yang kami perlukan, tiada yang lain. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan kerabat, bukan backingan kami Tuhan, tapi hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Saat ini kami mau bangkit berdiri bersama-sama Tuhan. Kami mau berdiri, kami mau angkat tangan kami mau nyatakan, bahwa hanya Kau yang kami perlukan dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau nyatakan dengan iman kami mau katakan, You are all I need, You are all I need, oh Lord Jesus. All I need is You. All I need is You, Lord. Is You, Lord. All I need is You. All I need is You, Lord. Is You, Lord. All I need is You. All I need is You. All I need is You, Lord. Is
is you, Lord. All I need is you. Oh, Jesus. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Oh, Jesus. All I need is you. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Haleluya. Kami mau katakan kami perlu Engkau lebih lagi. Untuk 1 tahun ini ke depannya Tuhan, kami mau katakan kami perlu Engkau Yesus. Mari yang bersuka cita, yang setuju sama saya, sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita boleh tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan yang besar ada atas setiap kita pagi hari ini. Yang mau terima lebih lagi sama-sama katakan amin. Katakan amin. Mari yang bersyukur, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sebab kasih setiamu tiada habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya sukacita, berkat tercurah atas kami. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar
kasih Tuhan. Kami mau nyatakan kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua hanya kata kasih-Mu, semua hanya kata kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sebab kasih-Nya dan kuasa-Nya ajaib bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. ini iman kami, ini syukur kami. Kami nyatakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari yang mau tinggi-tinggikan Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sekali lagi, hanya Kau, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sorakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. pemerintah, Pemerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja Sambil tepuk tangan. mulia. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kaulah sumber kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, Yesus. layak berkuasa. Kuasa memerintah. Pemerintah selamanya. Mari sekali lagi. Yesus Katakan. Kaulah Raja mulia. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan, Agung. agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah. Pemerintah selamanya. Oh Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Sorakan Raja. Raja mulia. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Sebab Dia hadir dan bertahta atas puji-pujian kita. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberi lebih dulu kepada kami, Yesus. Untuk itu Bapa, biar hari ini Yesus, kami juga berikan setiap pengharapan kami, kekhawatiran kami Tuhan, bahkan masa depan kami dan keluarga kami tahu ada di dalam tangan-Mu Yesus. Kaulah pengharapan kami. Kau yang membebaskan kami dari kutuk dan belenggu dosa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang percaya
selamat dunia. Panggil namanya Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Dia telah menang, kalahkan dunia. Darahnya tebus semua dosa. Yesus, juru selamat dunia. Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembebasku. Boleh sama-sama kasih kemuliaan buat Tuhan kita, pembebas kita, penyembuh kita, pemulih kita. Haleluya. Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, juru selamat dunia. Sekali
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Percaya saudara, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Say, for you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Amen. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Mari kita ambil momen tenang sejenak Bapak Ibu di tempat ini. Mari kita menghormati hadirat Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang besar, yang bertahta. Sebab bumi adalah tumpuan kakinya. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita semata-mata karena seizin dan kehendak Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau Tuhan satu minggu lagi boleh memimpin kami masuk dalam minggu yang baru. Karena kebaikan dan kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami butuh kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah Tuhan. Hikmat-Mu turun di tempat ini, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Karena kami butuh bukan hanya roti, tapi firman yang keluar daripada mulut Kristus. Apa berdoa Tuhan, iman kami boleh bertumbuh minggu demi minggu di tempat ini, menjadi pribadi yang lebih dewasa, serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di tempat ini. Karena kita suasana pemilu Bapak Ibu, saya mau memberikan judul khotbah saya, memilih dalam iman. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah memilih dalam iman. Bapak Ibu, saya tidak akan memberitahu saudara harus pilih yang nomor berapa.
Tapi setidaknya dalam Alkitab saya mau mencari karakter yang terkenal karena pilihan dalam hidupnya itu menentang atau melawan arus dunia, saudara. Ada pepatah mengatakan keputusan kecil memiliki konsekuensi kecil. Keputusan yang sedang menuntut konsekuensi yang sedang. Dan keputusan yang besar menuntut konsekuensi yang besar pula. Kalau saudara salah pilih gaya potong rambut bagi yang pria, mungkin konsekuensinya kecil. Cuman ya 3 minggu deh, karena cowok rambutnya cepat tumbuh. Paling 3 minggu malu dikit, nanti habis 3 minggu bisa potong rambut baru, saudara. Kalau saudara salah pilih, apalagi yang sedang kira-kira Bapak Ibu ya. Bukan salah pilih pasangan hidup, itu besar Bapak Ibu ya. Kalau kita salah pilih baju Bapak Ibu ya, waduh, mungkin malu Bapak Ibu ya. Kalau kita ke pesta salah kostum, salah dress code, padahal udah dikasih dress code-nya apa. Keputusan yang besar itu menuntut konsekuensi yang besar, saudara. Kalau kita salah pilih pasangan hidup, konsekuensi besar karena itu seumur hidup. Hari ini kita membahas dari salah satu karakter Alkitab bernama Musa. Karena Musa adalah pahlawan iman. Dan kalau Bapak Ibu nanti kita baca sebentar, banyak pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang tua Musa dan pilihan Musa yang kita akhirnya mengerti kenapa dia disebut pahlawan iman. Musa adalah teladan dalam memilih dengan iman. Saya bacakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 28. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Bapak Ibu, kita akan bahas satu-satu ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama ayat yang ke-23 kita baca. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bapak Ibu, Musa tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mencontohkan iman. Kalau saudara mau anakmu tumbuh dalam iman Kristen, maka orang tua harus mencontohkan iman Kristen. Ada amin Bapak Ibu? Musa dari kecil, dari usia 3 bulan, orang tuanya sudah melawan kondisi pada saat itu. Saat itu Firaun bilang, semua anak laki-laki orang Ibrani harus dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Tapi Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Yang sebelumnya, dikatakan mereka tidak takut akan perintah raja. Mereka nggak takut akan perintah raja. Hari ini mungkin banyak orang itu takut, saudara. Ya, mereka mau ikut mayoritas. Kalau di dunia di luar menerima dosa, ya udah kita terima dosa aja deh. Nanti daripada kita dikucilin. Kalau di luar pilih ini, kita ikut aja deh. Mereka tidak takut sama perintah raja, saudara. Karena mereka lebih takut sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca, dikatakan anak itu elok rupanya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, Stefanus sebelum dia dibunuh martir, dilempar batu, Stefanus memberikan account dalam kehidupan Musa. Dikatakan Stefanus, Musa itu indah di pandangan Tuhan. Saya yakin semua orang tua di tempat ini pasti bilang anaknya paling cakep, betul nggak? Semua orang tua pasti bilang anaknya paling cantik. Jadi ini bukan cuma soal elok, seolah-olah Musa bayi paling ganteng se-Mesir gitu, bukan. Tapi elok dalam artian orang tuanya mengerti ini anak punya panggilan dalam hidupnya. Ini anak indah di mata Tuhan. Ini anak spesial. Ini anak punya karunia khusus di mata Tuhan. Kok bisa sih orang tuanya tahu? Karena orang tuanya dekat sama Tuhan. Karena orang tuanya berdoa sama Tuhan. Karena orang tuanya gak main-main soal pendidikan iman anak-anaknya. Saya berdoa saudara di tempat ini.
kita juga serius sama pendidikan iman anak-anak kita. Saudara paling punya waktu berapa? Kalau saudara kirim anak saudara keluar kota atau keluar negeri, pada saat SMA saudara punya waktu 15-16 tahun mendidik mereka. Kalau saudara kirim anak saudara keluar kota atau keluar negeri pada saat kuliah, saudara punya waktu mungkin sekitar 18 tahun, 17 tahun mendidik mereka, saudara. Karena satu saat hubungan mereka dengan Tuhanlah, apa yang mereka contoh di rumah, di keluarga, bagaimana orang tua menghidupi iman, itu yang menjadi bekal mereka ketika mereka keluar dari rumah nanti. Saudara. Karena itu orang tuanya nggak main-main, saudara. Coba perhatikan. Disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ini nggak main-main. Karena hukumannya mati satu keluarga. Tapi orang yang mengambil extra miles, mereka mengambil extra effort, saudara. Saya nggak kebayang deh, itu kalau anaknya nangis bagaimana ya, kalau suara bapak ibu namanya bayi kan suka nangis. 3 bulan lamanya mereka berusaha menjaga Musa. Sampai akhirnya nggak bisa lagi dijaga. Mungkin karena udah suara makin besar, suara makin nangis, saudara. Mereka memutar otak bagaimana cara melindungi bayi Musa. Karena mereka tahu ada panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupan Musa. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, setiap anak yang dilahirkan itu memiliki panggilan yang besar. Jangan pernah kita mengecilkan anak kita sendiri, apalagi depan keluarga besar pas Imlek, Bapak ibu. Jangan pernah membandingkan anak kita sama anak tetangga, apalagi anak sepupu, saudara. Atau anak bisa kepahitan, saudara. Kenapa? Karena waktu kita ada retreat healing movement, Bapak Ibu, nanti tanggal 11 Maret, pas hari raya Nyepi, di tempat ini kita melayani 200 anak-anak panti asuhan, Bapak Ibu. Kita akan panggil mereka, kita undang, lalu kita akan layani 1 harian, Bapak Ibu, pemulihan hati Bapak, gambar di luka batin. Dalam setiap retret pemulihan seperti itu, setiap anak Bapak Ibu kan Youth DNA juga waktu itu sudah HMC kan. Kata anak-anaknya gini, Kodio tinggal orang tua kita yang belum dipulihkan. Kitanya udah pulih, orang tuanya belum. Jadi tolong orang tuanya di HMC-in. Saya bilang yaudah nanti coba diatur dah. Semoga Bapak Ibunya mau. Saudara, waktu HMC anak-anak itu pada kesaksian. Saudara, kadang-kadang dibandingin lah. Ya kan, dibandingin masih mending sama saudara sama koko ade saudara. Anak tetangga yang kagak kenal, saudara. Ya kan, tuh si itu tuh, anaknya sakit, saudara. Kalau ketemu sama teman-teman orang tuanya, saudara, ya kan, suka direndah-rendahin. Jangan kayak dia lah, dia mah bodoh orangnya begitu. Waduh, sakit saudara, luka hatinya. Tapi orang tua Musa enggak. Dia tahu ini anak elok parasnya, punya panggilan khusus, indah di mata Tuhan, mesti dibela. Perhatikan, mereka tidak takut sama perintah raja. Mereka nggak takut tuh. Kadang-kadang saya ngomong sama anak-anak zaman sekarang yang baru menikah, Bapak Ibu, mereka mengadopsi child free marriage. Familiar nggak dengan kata child free? Nggak mau punya anak. Nggak mau punya anak, karena takut. Salah satunya takut nanti masa depan bagaimana, segala macam, nggak mampu menjadi orang tua yang baik, ekonomi, dan ya, pasti ada alasan-alasan personal lainnya. Saya bilang, kalau karena kehendak Tuhan kamu nggak bisa punya anak, it's okay. Tapi kalau kamu menikah sebagai orang Kristen, ya Alkitab berkata Tuhan meminta keturunan ilahi dalam pernikahanmu. Oh takut, trauma dulu punya orang tua broken family, nanti takut saya nggak bisa jadi orang tua yang baik. Saya bilang kamu jangan takut. Karena dalam tiap pernikahan ada berkat Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Dan kutuk nggak berlanjut dalam pernikahanmu. Apa yang dialami oleh engkong, dialami oleh kongco, dialami oleh orang tua, kita stop di generasi kita dalam nama Tuhan Yesus. Kamu jangan takut, saya bilang. Ini orang tua Musa nggak takut loh. Dibilangin yang punya bayi, kita buang. Mereka bikin anak Bapak Ibu. Katanya tahun ini tahunnya bagus buat bikin anak Bapak Ibu. Boleh ngomong sama menantu. Kayak tahun ini boleh tambah anak 1 katanya, saudara. Nah saudara perhatikan. Tuhan menghargai keputusan iman daripada orang tua Musa. Satu saat saudara, orang tua bilang udah deh kita gak mampu lagi. Kita buatkan keranjang, dilapisin aspal, tar saudara ya. Lalu taruh bayi, diapungkanlah ke sungai Nil. Miriam kakak daripada Musa ngeliatin bayinya terus saudara. Very smart. Dia ngeliatin bayinya dan ditaruh pas dengan waktu di mana putri Firaun mau mandi di sungai Nil Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-7, Miriam kakak daripada Musa berkata, "Putri, maukah kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Tuan putri berkata, "Baiklah."
Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, yaitu maminya sendiri. Saudara, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Bapak Ibu, ini ayat luar biasa banget. Karena tindakan iman orang tuanya Musa, khususnya ibunya. Saudara, dia melawan perintah raja, dia bergantung sama Tuhan dan dia tahu ini anak spesial. Saya yakin ketika dia taruh itu bayi di keranjang, dia pasti doa sama Tuhan. Tuhan jangan kena buaya. Tuhan jangan kena binatang buas. Tuhan tolong ada orang baik yang mengadopsi bayi saya. Kena putri Firaun. Saudara bayangkan sekarang dia boleh, Bapak Ibu, menyusui, memelihara anaknya, menumbuh kembangkan plus digaji bulanan Bapak Ibu. Coba bayangin. Pernah terpikir enggak? Tindakan iman orang tua, saudara, Tuhan bisa hargai. Tindakan iman Bapak Ibu Tuhan bisa hargai. Dari yang pertama, kayaknya gak mungkin dah, gak bisa nih. Tapi dia beriman sama Tuhan, saudara. Dia pelihara, bahkan uang pemeliharaan dari istana Firaun. Istana yang mengeluarkan perintah untuk membunuh para bayi-bayi. Tahun ini, saudara, mari kita mulai mengambil langkah-langkah iman dalam kehidupan kita. Ambil keputusan yang mungkin, saudara, berseberangan sama mayoritas. Mungkin orang berpikir begini, aduh kalau didik anak sekarang mah udahlah biarin aja lah dia main YouTube, kita gak usah perhatiin lah, mainannya gak usah kita perhatiin. Itu karena orang-orang sekitar begitu semua. Gak bisa Bapak Ibu. Kita harus berani melihat pertumbuhan, tumbuh kembang anak kita, saudara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memperhatikan, saudara. Mungkin kesannya mungkin kuno ya. Kesannya terlalu konservatif, terlalu nggak update, nggak relevan. Tapi nggak begitu Bapak Ibu. Langkah iman kita ditentukan. Tuhan menentukan, Tuhan melihat. Karena iman butuh keputusan. Ketika orang tuanya melawan perintah raja untuk mendapatkan anak, itu ujian iman. Bapak Ibu, apakah engkau pernah diuji iman? Ketika engkau harus mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah pilihan yang mungkin berseberangan dengan banyak orang, tapi itu kata Tuhan dalam hidupmu. Mungkin saudara doa dapatnya ini, tapi kok kayaknya secara logika kok gak masuk akal ya. Tapi Tuhan suruh begini, ya udahlah putuskan. Dan Tuhan berkati iman Bapak Ibu. Itu kita bertumbuh dalam iman seperti itu. Fast forward, Bapak Ibu, saya kurang tahu persis sampai usia berapa Musa dipelihara, disusui, lalu dikembalikan kepada putri Firaun. Saya yakin selama tumbuh kembang Musa, itu orang tuanya nanamin terus. Nah, karena kan nanti kan dia akan tumbuh di Firaun. Saudara kalau jadi ibu kandung, bilang ke dia enggak, dia anak pungut atau anak saudara beneran? Pasti ngomong, nah kamu tuh anak mami. Tapi karena kondisi dan situasi kamu mesti nanti kembali ke istana Firaun. Tapi kamu jangan lupa, Allahmu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu jangan lupa ya nak, kamu tuh orang Israel. Kamu jangan lupa ya nak, kamu tuh indah di mata Tuhan. Kamu punya panggilan, you have a purpose, you have a destiny from God. Saudara perhatikan ayat berikutnya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kira-kira usia 40 tahun. Coba kita renungkan, kenapa butuh waktu 40 tahun untuk Musa berani menolak disebut anak putri Firaun? Kenapa? Saya yakin pasti ada pergolakan dalam hidup Musa. Ini menurut saya ya, di Alkitab nggak ada, ini menurut saya. Dia mungkin tumbuh di satu kaki sebagai anak putri Firaun. Waduh enak banget nih. Kekayaan saudara ya kan. Alkitab Kisah Para Rasul mencatat Musa memiliki hikmat orang Mesir. Dididik dalam segala pengetahuan. Dia pandai berbicara, eloquent dalam berbicara. Kenapa? Pendidikan istana. Walaupun anak angkat, gitu-gitu anak angkat putri Firaun saudara. Hidup terjamin. Tapi di satu sisi dia ingat perkataan ibunya yang menyusui dia, yang memelihara dia. Kamu orang Israel. Kamu adalah anak Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu gak boleh salah. Identitas kamu itu anak pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Kau bukan orang Mesir. Tapi di satu sisi dia hidup di istana.
Saya ngebayangin Musa pasti bergolak. Dia butuh waktu 40 tahun untuk menentukan identitas dirinya. Saya yang mana? Pada usia 40 tahun saudara, hasil didikan orang tua menanamkan benih iman dalam masa pertumbuhannya. Saudara, dalam usia 40 tahun Musa sudah tahu. Bapak Ibu nanti buka ya di handphone di Alkitab Kisah Rasul 7:25. Ayatnya saya sudah kasih. Musa sudah sadar bahwa dia akan menjadi penyelamat Israel. Makanya dia bunuh itu orang Mesir. Dia tahu, saya ini dipilih, ada panggilan Tuhan dalam hidup saya menjadi penyelamat Israel. Tapi ternyata waktu Tuhan belum siap. Waktu Tuhan belum siap bagi Musa, saudara. Saudara, apa yang kita bisa ambil hikmah daripada pilihan Musa? Next. Kalau Musa berani menolak disebut putri Firaun, maka hari ini saudara kita perlu putuskan. Apakah kita berani, saudara, memilih yang kekal ketimbang hanya kenikmatan dosa sementara? Karena dalam Alkitab Mesir selalu digambarkan dengan duniawi. Mesir ditipologikan, dianalogikan seperti duniawi. Dan Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Sebagaimana karena iman Musa memilih, dikatakan ia lebih suka menderita. Dalam terjemahan bahasa Inggris, he chose to be mistreated. Dia memilih untuk menderita sengsara with the people of God, rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Dia lebih memilih untuk sengsara dengan umat Allah ketimbang menikmati sementara kesenangan daripada dosa. Pagi hari ini kita perlu putuskan, saudara, ini lebih genting karena menyangkut keselamatan kita. Ini namanya keputusan yang amat sangat besar. Karena konsekuensi daripada keputusan kita juga amat sangat besar. Putuskan hari ini. Saudara mau memilih kekekalan atau memilih kenikmatan sementara daripada dosa? Wah, susah banget, Pak. Kalau saudara ada yang bilang gampang, maka saudara kayaknya dosanya rada salah tuh kayaknya. Soalnya semua dosa pasti nikmat. Nggak ada dosa yang nggak nikmat, setuju nggak Bapak Ibu? Nggak ada dosa yang nggak enak, semuanya enak. Karena itu orang susah pilih. Saudara, aduh mau pilih ini. Kayaknya enak banget, nikmat banget nih. Tapi di satu sisi Musa tahu, tapi kan itu berseberangan dengan kebenaran firman. Akhirnya Musa memilih untuk menderita sengsara. Bapak Ibu, bukankah hidup kita juga Yesus berkata suruh memilih? Kalau kau mau ikut aku, ada harga yang harus dibayar. Kamu harus pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Serigala punya liang untuk tidur, burung punya sarang, tapi anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kau pilih, mau ikut aku atau ikut dunia? Kamu gak bisa jadi hamba atas dua tuan, kamu harus pilih, ikut aku atau ikut Mamon. Saudara, ternyata iman orang Kristen tuh banyak pilihan. Saudara gak bisa golput dalam iman Kristen. Nah, gak usah milih deh Tuhan, habis mau dua-duanya. Kan kita bilang gitu kan, kalau bisa enak di dunia, enak di akhirat. But you have to choose. Saudara perlu pilih. Coba perhatikan, saudara. Saya tulis begini, iman membutuhkan pilihan untuk dia tumbuh. Kalau saudara mau tumbuh dalam kekristenan, saudara harus memilih. Meninggalkan kenikmatan dunia, kenikmatan dosa yang saudara tahu itu enak. Mungkin dulu masa lalu kita, ya orang yang gak kenal Tuhan. Hidup kita mungkin penuh dengan dosa. Hidup kita penuh dengan hal-hal yang gak enak. Tapi sekarang setelah kita kenal Tuhan, maka harusnya ada perubahan radikal dalam hidup kita. Kita sudah memilih hal-hal yang esensi, bukan hanya aksesoris. Kita memilih hal-hal yang benar. Kalau hari ini Tuhan berkati saudara, puji Tuhan, gak ada salahnya. Kalau hari ini Tuhan berkati saudara dengan kenikmatan, puji Tuhan, tapi jangan tukar kenikmatan dengan iman saudara. Jangan tukar Yesus dengan hal-hal yang sementara dalam hidup ini, saudara. Jangan tukar. Karena saudara menukar destiny,
Itu kesalahannya Kain ketika dia menukar hak kesulungan dengan semangkok brenebon. Saudara, dia tukar karena lapar. Bayangin gak sih cuman karena lapar saudara dia tukar hak kesulungan. Itu menandakan apa? Orang yang tidak pikir panjang. Hanya yang penting cepet aja udah pragmatis. Ada pikir panjang dulu. Saudara, perhatikan apa yang Musa barter next. Kita pernah nggak memilih hal yang tidak populer karena iman, bukan karena hal yang pragmatis? Setidaknya ada 4 yang Musa barter. Yang pertama, status sosial sebagai anak putri Firaun. Dibarter. Saya yakin nggak mudah bagi Musa. Mungkin saudara ketika ikut Tuhan, saudara dikucilkan oleh keluarga besar. Mungkin waktu saudara dibaptis terima Tuhan Yesus, saudara mungkin dimarahi oleh orang tua. Itu nggak mudah. Tapi kalau itu keputusan yang saudara ambil, percayalah Tuhan akan membela iman saudara. Musa meninggalkan kekayaan dari Mesir. Dia melepaskan kekuasaan sebagai bagian daripada keluarga penguasa dilepas. Kenikmatan yang menempel sebagai status anak angkat putri Firaun dilepas. Dia pikir, wah saya siap. Mau jadi penyelamat Israel, mau jadi penguasa, mau jadi pembela Israel. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain saudara. Tidak usia 40 tahun dia dipakai Tuhan. Tapi nunggu 40 tahun lagi. Usia berapa Bapak Ibu? Baru usia 80 tahun dia dipakai Tuhan. Padahal dia mengambil keputusan pada usia 40. Coba kita lanjut ya. Ketika Musa dikatakan dia lebih memilih sengsara, ada alasannya. Musa ini orang pinter. Dia timbang-timbang pro dan kontra. Dia timbang-timbang benefit sama cost, saudara. Dan dia menemukan benefitnya jauh lebih besar daripada costnya. Kenapa? Dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang jauh lebih besar daripada semua harta Mesir. Wow. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu katakan bersama-sama upah. Bapak Ibu tahu Yesus yang kita sembah adalah Allah yang memberikan upah. Ibrani menyatat itu. Engkau datang kepada Allah yang memberikan upah. Karena itu engkau harus punya iman. Bahwa Allah yang kau sembah, Allah yang kau cari, dia memberikan upah. Saudara. Di akhir hidup kita nanti, segenap keputusan dan pilihan hidup dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Kristus. Dan di situ, saudara, upah kita akan ditentukan. Tahta pengadilan bukan berbicara soal masuk surga apa neraka, bukan. Berbicara mengenai upah daripada orang yang masuk surga. Upahnya apa nih? Tergantung dari pilihan-pilihan hidup yang kita putuskan di dunia ini. Hati-hati, saya tulis kita bisa begitu terpesona dengan dunia sampai kita lupa akan panggilan surgawi dalam hidup kita. Kita bisa lupa. Saudara, ada satu lagu lama. Berkat-Mu yang telah ku terima. Itu adalah lagu lama Bapak Ibu. Sempat membuatku. Kita nyanyi Bapak Ibu ya. Ini ada WL Singer kayaknya. Suara saya fals, mohon maaf Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang bantu saya ya. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Bapak Ibu, lagu ini mengatakan berkat-Mu sempat
Mungkin kita juga seperti lagu ini, kita sempat terpesona. Jujur aja masih daging Bapak Ibu, masih manusia. Tapi puji Tuhan hanya sempat. Tidak selama-lamanya kita terpesona dengan dunia ini saudara. Satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Satu saat kita akan meninggalkan tubuh kita yang fana. Tuhan kasih tubuh kemuliaan. Di situ pilihan kita menentukan. Tuhan berkata, kau mau mahkota kehidupan? Mau ku kasih nama yang baru? Mau makan dari pohon kehidupan itu? Pertahankan iman sampai akhir. Jangan sampai kita barter iman kita hanya dengan kesenangan sementara. Jangan sampai kita barter iman kita hanya dengan berkat sementara, saudara. Itu hanya sempat saja membuat kita terpesona. Tapi enggak selama-lamanya kita terpesona, saudara. Jangan. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu. Dan mereka mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Yesus sudah berkata, kau mau upahmu besar di sorga? Mau upahmu besar di sorga? Bersukacitalah kalau mereka mengucilkan dan meninggalkan kamu karena namaku. Ada pilihan-pilihan yang besar yang perlu kita ambil dalam hidup ini. Kita lebih memilih teman atau memilih Yesus. Kita lebih memilih kenikmatan sementara apa lebih memilih Yesus. Saudara, Musa memilih keluar dari Mesir karena dia melihat Allah. Bahasa Inggrisnya lebih bagus Bapak Ibu kalau yang punya terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan karena iman maka Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Kata ia bertahan menggunakan kata he persevere. Dia bertahan, persevere. Saudara, gigih, ulet, tekun. Karena Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Itu ayat bagus banget. Because Moses saw what is unseen. Musa melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu siapa? Dia melihat Yesus. Musa melihat Yesus. Musa melihat semak yang terbakar tapi nggak kebakar. Musa melihat hadirat Allah. Bapak Ibu, pertanyaan saya di slide. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia memutuskan dan sebelum dia melihat semak yang terbakar dan ketika dia memutuskan keluar dari Mesir? Kira-kira berapa lama Bapak Ibu waktunya? Dia keluar dari Mesir usia 40 tahun, dia melihat semak yang terbakar usia 80 tahun. 40 tahun waktu yang dibutuhkan untuk dia persevere. 40 tahun waktu yang dibutuhkan untuk dia bertahan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan proses orang itu lama loh. Mungkin hari ini saudara udah usia 40-an tahun tapi kok kayaknya hidup masih begini ya. Jauh banget dari Tuhan. Aduh hancur-hancuran hidup saya. Saya mau katakan jangan menyerah. Karena Tuhan proses Musa 80 tahun. Ya semoga jangan sampai usia 80 juga saudara, nanti kelamaan ya. Tapi maksudnya ada waktu, ada proses yang Tuhan kasih buat Musa. Dari Musa keluar dari Mesir sampai dia melihat yang tidak terlihat itu di semak yang terbakar butuh waktu 40 tahun. Saudara, 40 tahun. Tuhan kalau pilih pemimpin gak shortcut saudara. Tuhan kalau pilih pemimpin dia proses karakternya. Tuhan kalau pilih pemimpin dia betul hatinya beres dulu. Kenapa saya tahu Bapak Ibu? Nanti kita lihat ayatnya. Karena Musa udah siap sebetulnya mau jadi pemimpin. Tapi Tuhan bilang kamu belum siap. Saudara, saya nyimpang dikit ya ke Keluaran pasal 3 ya. Ini menarik. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ia melihat. Dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Lalu Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Di sini saya dapat rema begini. Kalau Tuhan buat sebuah kejadian yang tidak masuk akal dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan buat kejadian yang memaksamu berlutut dan berkata ini gak ada jalan lain. Saya mesti kembali sama Tuhan. Saya mengatakan di situ Tuhan mau berjumpa dengan Bapak Ibu. Kalau saudara hari ini tahun ini mengalami aduh
Kok kayaknya kiri salah, kanan salah, belakang salah, maju salah. Hanya bisa berlutut. Saya mau katakan itu waktu yang tepat untuk saudara berjumpa dengan Tuhan. Ketika Musa lagi menggembalakan kambing domba, Tuhan bikin kejadian aneh. Kadang-kadang ada kejadian aneh dalam hidup kita yang memaksa kita untuk menyimpang sebentar dari perjalanan hidup dan berkata, ini Tuhan mau ngomong sama saya. Kadang lewat bisnis, ini aneh nih, gak pernah kayak begini nih. Kadang lewat hubungan, kadang lewat sakit penyakit, kadang lewat keluarga, kadang lewat khotbah. Pokoknya Tuhan bikin kejadian sesuatu yang membuat kita tek. Ini Tuhan ngomong, ini saya gak boleh abaikan. Ini aneh ini gak biasa, ini semak kebakar, gak biasa. Dan saya berdoa saudara mengalami itu tahun ini. Karena saudara perlu berjumpa dengan Tuhan, the God of the burning bush. Tuhan yang semaknya gak kebakar. Saudara perlu ngalami itu. Next. Saudara, ada perbedaan jelas antara Musa usia 40 tahun dengan Musa usia 80 tahun. Ini yang saya pakai menjadi standar ketika kita memilih pemimpin di pelayanan. Musa usia 40 tahun berkata begini. Karena sangkanya Musa, saudara-saudaranya ngerti bahwa Allah akan memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Musa pikir usia 40, wah ini nih yang kata mami saya. Saya akan menjadi penyelamat Israel, menjadi deliverer of Israel. Maka dia bunuh orang Mesir, saudara. Tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Dia mau menjadi penyelamat Israel pakai kekuatan dan kehebatannya sendiri. Tuhan bilang, wah belum siap. Masih muda, belum cukup usia, masih 40 tahun. Diproses 40 tahun lagi. Saudara, respon Musa berubah. Ketika Tuhan sekarang bilang, Musa, saya butuh penyelamat. Kamulah orangnya. Dia enggak begini. Wih, puji Tuhan, Tuhan. Udah 40 tahun ditunggu nih. Lama amat Tuhan. Dia enggak. Dia merendah. Dia berkata, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Aku enggak bisa. Kalau saudara baca kitab Keluaran, Musa gagap ngomongnya. Padahal dalam kitab Kisah Rasul pasal 7 ditulis Musa sangat cakap berbicara. Karena didikan istana Firaun. Tapi 40 tahun ngomongnya sama Mbak melulu. Bikin dia gagap. Makanya dia bilang, ajak Harun deh, saya gak bisa ngomong. Kata Tuhan, ini orang yang tepat jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia rendah hati Bapak Ibu. Dia tahu dia gak bisa. Dia tahu dia gak layak, tapi Tuhan bilang, kamu bisa. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini ada penundaan dalam karirmu. Ada penundaan seolah-olah dalam bisnis dan usaha. Sepertinya kayak kita udah siap, tapi kok kayak gak kebuka pintunya. Saya mau katakan tunggu dulu. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Saya masih ingat, saya balik dari luar, masuk pelayanan usia saya 23 tahun. 23 namanya anak muda masih sangat ideal. Idealis maksudnya. Saudara, kalau bisa gereja berubah dalam waktu 2 tahun. Wih, mantap. Teman-teman waktu itu pada ngomong, sudah saatnya. GBI Puri Indah. Kita akan bangkitkan anak-anak muda. Bagus dong saudara mimpinya. Kita akan bangkitkan visi generasi. Minta berapa? Kita doa 1000. Saya bilang, hebat juga imannya, 1000. Dalam waktu 2 tahun 1000. Saya bilang, luar biasa. Ditunggu 2 tahun kok kagak muncul. Ditunggu 3 tahun kok kagak muncul. Ditunggu 4 tahun kok kagak muncul, saudara. Sampai akhirnya saya menyadari, waktu Tuhan bukan waktunya saya. Amin Bapak Ibu. Waktunya Tuhan, sekalipun mimpinya kita bagus loh. Sekalipun visinya kita bagus. Sekalipun panggilan hidupnya benar. Tapi waktu Tuhan yang menentukan. Karena itu saudara, dalam hidup kita kalau Tuhan ada penundaan, jangan menyerah. Gak pernah ada kata terlambat buat Tuhan. Gak pernah ada. Saudara usia 50-60 tahun, jangan bilang, sudahlah Pak, waktu saya sudah habis. Udah lewat masa-masa muda dan kejayaan saya. Enggak. Di dalam Tuhan, Tuhan akan pakai siapa yang mau. Tuhan bisa pakai. Menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Slide yang terakhir.
Apa yang kita pelajari dari kehidupan Musa hari ini? Yang pertama, Musa memilih untuk tidak takut dengan dunia. Itu adalah buah iman orang tua Musa. Saudara, kalau engkau mau anakmu satu saat nanti kembali kepada Tuhan, didiklah dia dalam iman yang benar. Mungkin dia lari daripada didikan orang tuanya, tapi dalam hati kecil anak itu dia tahu orang tuanya ngomong hal yang benar. Satu saat dia akan kembali kepada iman orang tuanya. Itu didikan orang tua Musa. Saudara, mungkin butuh waktu 40 tahun untuk dia bertobat. Mungkin butuh waktu 30 tahun buat dia bertobat, tapi gak ada perkara, gak ada masalah. Satu saat dia akan kembali sama Tuhan. Yang kedua, memilih untuk mengikut Yesus dan tidak berkompromi dengan dosa yang sesaat. Itu Musa. Dan yang ketiga, memilih untuk dibentuk Allah sampai tujuan Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya mau tutup khotbah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami telah mendengar kebenaran firman. Kami mau belajar dari Musa. Kami gak mau salah pilih Tuhan. Kami gak mau membarter iman kami dengan dunia. Kami gak mau membarter Yesus, menukar Yesus dengan kenikmatan sementara. Kami mau belajar dari kehidupan keluarga Musa. Mereka tidak takut kepada perintah raja. Mereka lebih takut sama Tuhan. Bapak, hamba berdoa bagi gerejamu di tempat ini, biar jemaatmu juga menjadi tumbuh, menjadi jemaat yang dewasa rohani, serupa dan segambar seperti Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Sama-sama kita katakan, amin. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Bagi para wanita Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir di ibadah Women in Christ yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Yuk ajak semakin banyak teman-teman wanita Anda supaya mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan. We're Christian High Schoolers, of course. Tiap pagi kita selalu ada morning devotion. We are Christian High Schooler. Of course kita ada cool setiap minggu. Kikong warnanya besar. We are Christian High Schoolers. Of course we go to the Indian community. Shalom, welcome to DNA. We are Christian High Schoolers. Of course kita bawa tas gede banget. We're Christian High Schoolers. Of course kita bingung mau ambil jurusan apa. Kamu masih bingung pilih jurusan apa? Nih ikut aja Career Day. Yuk daftar bareng teman-teman kalian ke Career Day karena di sana kita bakal cari tahu lebih lanjut tentang jurusan kuliah bersama dengan narasumber terpercaya dan ada tes minat bakat juga loh. Jangan sampai ketinggalan ya. See you guys there. Saat kami angkat hati kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan tidak ada Tuhan, suasana yang lebih indah, atmosfer yang lebih indah Tuhan selain boleh tinggal di hadirat. Bagi jemaat yang ingin menikmati malam pujian dan penyembahan, yuk hadir di ibadah Integral Prayer yang selalu diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah.
Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan dan rasakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Sebagai pengerja dari ibadah kristal ini, sungguh sukacita ya, karena saya melihat banyak om, tante, opa, oma yang datang ke tempat ini dengan rasa antusias, rasa sukacita. Di kristal ini selain juga ada pemeriksaan bersekutu dengan Tuhan, juga ada pemeriksaan darah free, kolesterol, gula darah, asam urat. Bagi para jemaat yang berusia 55 tahun ke atas dan ingin memiliki komunitas rohani, yuk hadir di ibadah kristal yang diadakan setiap hari Rabu terakhir jam 10 pagi di GBI House of Blessing. Ajak semakin banyak teman-teman Anda untuk merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday, God bless Indonesia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari masing-masing kita angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, Sang Sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah. Dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan damai sejahteranya, menyertai kita sekalian, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus oleh bimbingannya, tuntunan, disiplin dan teguran, menyertai kita mulai hari ini, sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan yang telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Happy Sunday.